Yo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Gimana nih, udah pada nonton Tensura OVA Collius Dream? Salah satu yang paling Wong Anime mau highlight dari OVA Collius Dream ini adalah kemunculan para waifu kita, sang tiga iblis primordial yang akhirnya keluar juga di animenya. Mari kita bahas mengenai mereka satu persatu di video ini, oke? Oke, bagi kalian yang nunggu season 3 dari Tensura, ada kabar bagus buat kalian, yaitu tadi malam telah keluar OVA terbaru dari Tensura, dan OVA ini merupakan OVA cerita canon dan memunculkan beberapa informasi penting yang akan keluar nanti di season 3 atau season 4. Dan salah satu alasan terbesar kenapa kalian mesti menonton OVA ini selain tentu saja alur ceritanya yang lebih baik dari Tensura Movie Scarlet Bone adalah mengenai tiga waifu kita. Iblis primordial putih yang bohai, iblis primordial ungu yang lucu, dan iblis primordial kuning yang luar biasa eksplosif. Pada akhirnya untuk pertama kali mereka diperlihatkan dalam satu episode secara bersamaan. Kalau kalian pembaca light novel, kalian tentunya tahu betapa kita menunggu mereka bertiga muncul di anime. Dan pada akhirnya Studio 8-bit memberikan fan service-nya kepada kita para pembaca light novel. Di akhir Tensura OVA Collius Dream episode ketiga, kita akhirnya melihat penampilan para iblis primordial tersebut dalam wujud mereka masing-masing. Sang iblis primordial ungu yang kita tahu menjadi antagonis di 3 episode OVA ini diperlihatkan sebagai iblis primordial yang mengisi hari-hari kebosanannya dengan membuat kekacauan di negara-negara tertentu, sehingga Luminous Valentine mesti turun tangan sendiri supaya Violet alias iblis primordial ungu tidak memanifestasikan dirinya di dunia fisik. Jadi pada dasarnya Tensura Collius Dream atau Collius Vision ini memiliki plot yang hampir sama dengan Tensura Kizuna Hen atau Scarlet Bone, namun dengan pacing yang jauh lebih baik daripada Tensura movie tersebut. Bahkan menurut Wong Anime nih, jika kita berbicara pacing, maka Tensura Collius Dream ini bahkan jauh lebih baik dari season 2 yang pacingnya acak-adul dan sangat berantakan. Nah, di akhir episode 3 dari OVA ini, kita kemudian diperlihatkan kalau Violet ini memang memiliki kebiasaan untuk menempatkan berbagai benih yang akan menjadi tubuh fisiknya. Meskipun Violet melakukan kesemua hal ini, pada dasarnya hanya memiliki tujuan untuk bersenang-senang saja. Dengan kata lain, dia seringkali melakukan suatu skema di belakang layar untuk menghancurkan suatu negara atau ikut campur dalam politik mereka dan mengacaukan negara tersebut sebagai bentuk kesenangannya. Tidak hanya itu, Violet juga menanamkan di setiap negara yang ingin dia jadikan objek kesenangan wadah yang membuatnya bisa memanifestasikan dirinya ke dunia nyata. Entah itu dia melakukannya melalui perjanjian ataupun melalui skema di belakang layar dengan menggunakan para bawahannya. Tidak hanya itu, di akhir episode 3 kita juga diperlihatkan mengenai fakta bahwa ternyata Violet ini telah menanamkan berbagai skema untuk membuat dirinya bisa memanifestasikan tubuh fisiknya di dunia nyata. Tentunya untuk bersenang-senang. Dan dari beberapa wadah yang telah dipersiapkan oleh Primordial Ungu, kita bisa melihat kalau salah satu di antara wadah tersebut adalah Towa, yang kita tahu merupakan salah satu karakter utama di Tensura movie Guren no Kizuna Hen atau Scarlet Bone. Nah, selanjutnya tentu saja yang ingin Wong Anime komentari adalah kemunculan kedua primordial lainnya di akhir episode 3, yaitu primordial kuning John dan juga primordial putih Blanc.
Di akhir Tensura OVA Collius Dream, mereka mengomentari kegagalan dari Violet untuk mendapatkan tubuh fisik yang membuat dirinya bisa memanifestasikan seluruh tubuh dan jiwanya di dunia nyata. Dan visual yang diperlihatkan untuk menampilkan dua iblis primordial lainnya ini sungguh sangat menarik. Pertama, visual yang diperlihatkan tentu saja adalah visual iblis primordial kuning John yang kita tahu nanti akan diberi nama Carrera. Dalam visual mengenai keberadaan Carrera ini, kita bisa melihat Carrera menggunakan suatu sihir ledakan membuka gerbang ke dunia nyata dan kemudian mengebom sebuah kota. Scene ini adalah salah satu scene yang diceritakan di light novel Tensura volume 11. Di mana seperti yang kita tahu, Carrera memiliki kebiasaan untuk mengisi kebosanan dengan mengebom kota yang terdekat dengan dirinya saat itu. Dan kota yang dibom alias dirudal nuklir oleh Carrera merupakan wilayah kerajaan Raja Iblis Leon Cromwell di benua selatan yang dikenal sebagai Kota Emas Eldorado. Nah, jadi berbeda jauh dengan dua iblis primordial lainnya seperti misalnya Altima sang primordial ungu dan juga Testarossa sang primordial putih. Jika dirinya bosan, dirinya akan melepaskan sihir nuklir berulang kali dari alam iblis ke kerajaan Raja Iblis Leon Cromwell tersebut. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan akhirnya visual dari Testarossa, yaitu sang iblis primordial putih yang dikenal juga dengan sebutan Blanc. Berbeda dengan iblis primordial ungu dan primordial kuning, Testarossa ini jauh lebih elegan. Diperlihatkan di OVA Collius Dream episode terakhir kalau Testarossa sedang meminum wine atau anggur dan duduk di singgasana emas dengan dua pengawalnya. Tidak hanya itu, di dalam kemunculannya ini dia juga diperlihatkan menggunakan pakaian yang anggun yang memperlihatkan kepada dunia kalau Testarossa ini adalah ratu dari para iblis. Nah, yang menarik dari adegan kemunculan Testarossa sang iblis dari timur ini adalah kemunculan bersama dirinya dua pengawalnya. Yang kita tahu salah satu di antara mereka telah diperlihatkan di light novel dalam bentuk ilustrasi. Yang pertama tentu saja adalah Moss, pengawal yang memiliki bentuk tubuh seperti anak kecil. Jangan salah ya, walaupun bentuk tubuhnya seperti anak kecil, dia adalah yang paling kuat selain para iblis primordial. Nah, di sini kita diperlihatkan desain karakter dari Moss yang memiliki warna mata khas iblis. Padahal nantinya setelah Rimuru menamainya dan memberikan tubuh bagi Moss, kita pada akhirnya diperlihatkan bahwa Moss akan memiliki karakteristik berubah menjadi jauh lebih manusiawi. Sementara itu, kita pada akhirnya diperlihatkan desain karakter dari iblis kelas atas lainnya yang kita tahu merupakan pelayan dan pengawal dari Testarossa, yaitu Chien atau Chien. Di sini kita akhirnya melihat desain karakter dari Chien yang tidak pernah diperlihatkan sama sekali di light novelnya. Dia memiliki tubuh seperti lelaki usia muda dengan rambut panjang yang diikat dan berpakaian seperti seorang pelayan. Nah, baiklah, semuanya itulah pembahasan mengenai kemunculan tiga iblis primordial para waifu kita yang akhirnya muncul juga di animenya. Menurut Kong Anime, strategi ini merupakan strategi yang luar biasa dari studio 8-bit yang mengetahui kalau banyak di antara para pembaca light novel Tensura menunggu para gadis ini diperlihatkan di animenya. Sehingga kita akan menunggu hingga season berapapun untuk melihat para gadis ini keluar dan beraksi nantinya. Dan dengan ini Wang Anime mengakhiri videonya. Jika kalian ingin melihat mengenai kekuatan seluruh 712 iblis Black Number yang merupakan pasukan terkuat dari negara Federasi Jura Tempest, kalian bisa melihat video tersebut di sini.